kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Ketapang, bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Perkenankan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahan yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Nah, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, di mana telah dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun kurikulum ini, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai peserta webinar kita ada beberapa tata tertib yang harus diikuti sampai acara ini selesai. Yang pertama adalah dimohon tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung mohon untuk mic tetap dimatikan, namun kamera wajib terus dinyalakan. Dan kemudian juga tidak diperkenankan untuk peserta mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Dan kemudian juga masing-masing peserta wajib mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada total giveaway 1 juta rupiah untuk Anda yang terpilih pertanyaannya di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan Anda posting di Instagram dengan mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan, dan semua formatnya nanti akan ada di kolom chat. Dan untuk mengawali acara kita hari ini, bersama-sama akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan kini untuk membuka acara kita bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikianlah keynote speech dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan untuk mengawali acara kita hari ini bersama-sama kita akan menundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama demi kelancaran acara dan juga semoga teman-teman yang berada di Ketapang dapat menerima manfaat dari literasi digital kita. Dan tentu saja kita juga turut mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing, berdoa kami persilahkan.
Amin. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai untuk literasi digital kita dengan topik besar kita adalah Indonesia Makin Cakap Digital mulai dari kamu. Dan untuk itu kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama untuk membahas soal kecakapan digital nih. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang creative advisor yaitu Kak Motuls Anto. Selamat pagi Kak Motuls Anto. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Kak Motuls. Ya, boleh untuk pagi hari ini sharingnya nih untuk teman-teman yang ada di Ketapang nih tentang tren pekerjaan dari usaha di dunia digital. Silakan untuk di-sharing materinya, kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman di Ketapang. Semoga sehat-sehat semua dan semoga semangat ini untuk mendapat asupan materi yang menarik tentang literasi digital. Pagi ini saya akan coba berbagi tentang bagaimana ke depan ini untuk teman-teman di Ketapang atau mungkin peserta lainnya juga untuk melihat peluang tentang pekerjaan. Nah, ini menarik ya, pekerjaan di dunia digital. Karena banyak yang menyangka kalau dunia digital itu hanya dunia programmer dan developer. Boleh bisa ditayangkan presentasinya? Baik, silakan dilanjutkan. Oke, bisa dari halaman pertama. Oke. Langsung halaman kedua saja. Jadi teman-teman, kita ini sekarang di seluruh dunia ya, kita memang sekarang sedang mengalami yang namanya itu perubahan. Nah, ini sekedar latar belakang saja supaya teman-teman juga tidak kaget atau tidak gugup gitu ya. Bahwa sebetulnya perubahan ini terjadi dimanapun ini semua karena teknologi. Jadi teknologi itu ternyata mengubah perilaku dan kebiasaan kita, akhirnya kita punya kebiasaan baru, dan ketika kebiasaan baru ini dilakukan berulang-ulang bersama teman-teman, keluarga, semuanya ini akan menjadi budaya baru. Budaya baru misalkan bangun pagi langsung ngecek handphone, nah itu budaya baru tuh. Kirim-kirim salam dulu kalau kita lebaran kirim pakai kartu pos, sekarang udah pakai SMS atau pakai WA gitu ya. Nah ini akan menjadi sebuah dunia baru. Tapi balik lagi ini pertanyaannya apakah kita harus bagaimana kita menyikapi ini. Nah, next. Jadi kita ini memasuki sebuah dunia digital yang katanya akan bersanding hadap-hadapan dengan budaya tradisional. Sebetulnya teman-teman kalau kita lihat ini kita akan ada yang namanya manfaat, tapi juga kita harus ada yang waspada. Bahwa dunia digital itu memang dikenal itu lebih cepat, lebih singkat, membuat pekerjaan kita lebih cepat, lebih singkat, lebih presisi, lebih akurat karena memang karena digital ya. Kemudian semuanya itu lebih terdata, ada terhitung, terkuantifikasi, rasanya semua itu bisa diukur. Ada statistik, ada analitik, nah itu semua muncul kan itu ketika di dunia digital. Nah, hanya kalau kita lihat perbandingan ini kita berada dalam posisi apakah kita harus seragam atau beragam. Dunia digital membuat kita jadi seragam nih teman-teman. Jadi kalau ada orang senang satu musik, nah ini bisa se-Indonesia musiknya sama gitu. Itu trennya jadi kayak seragam, padahal kita tahu Indonesia ini punya keragaman yang sangat kaya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Kemudian dingin versi hangat. Namanya mesin itu ya dingin ya, karena dia kan tidak punya perasaan. Nah itu kalau lihat di bawahnya ada mesin versus humanis, atau angka versi rasa. Namanya rasa itu kayak kita curhat itu tuh rasa. Nggak bisa curhat itu dikuantifikasi dengan angka gitu. Wah berapa statistik tingkat curhatnya, tingkat cintanya itu nggak bisa gitu. Nah ini hal-hal yang paling nggak teman-teman harus pahami bahwa kita sekarang sedang menghadapi dunia yang seperti ini. Next, saya langsung ke topik yang ininya. Nanti kita bisa sambil tanya jawab aja. Nah sekarang apa sih pekerjaan dunia digital ini? Jadi teman-teman, pekerjaan di dunia digital ini sebenarnya ya teman-teman bisa lihat-lihat ya.
bahwa sebetulnya ini adalah sebuah peluang besar. Ancaman di sini tuh bukan dalam arti ancaman yang menakutkan, tapi kita lebih kepada kehati-hatian. Nanti kita akan coba jelaskan lebih detail lagi. Jadi kemajuan teknologi digital itu ternyata membutuhkan banyak tenaga kerja baru. Di poin pertama ini, saya mau kasih tahu tentang layer pertama dari kemajuan digital ini. Itu adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan teknologi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman di sana yang senang matematika dan ingin menjadi ahli matematika, nah ini berarti teman-teman sedang mengambil peluang tenaga kerja di layer pertama nih. Jadi memang benar-benar langsung bersentuhan dengan teknologinya. Ada yang jago matematika, kemudian jago algoritma. Nah, nanti pas kuliah milihnya programmer. Programmer itu kan coding ya, jadi langsung gitu dia bersentuhan. Ini pekerjaan yang sangat-sangat sedang tren, lagi tinggi sekali. Developer dan seterusnya. Jadi kalau kalian ada yang senang dengan dunia matematika, algoritma, programmer, nah itu artinya kalian punya peluang untuk mengisi lapangan pekerjaan di layer pertama ini. Dan sebagai peluang, jangan salah, di bagian sini, ini tenaga kerja ini dicari itu nggak cuma di Indonesia, tapi di berbagai negara. Dan kalian bisa jadi warga dunia kalau misalkan menguasai keilmuan ini dan mengambil pekerjaan ini. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang ahli di sini, kemudian menjadi programmer, developer yang kelas canggih, tiba-tiba dipindahkan atau diminta dari negara lain. Itu sangat mungkin. Kemudian yang kedua, nah ini adalah pekerjaan yang muncul akibat kerja di orang-orang layer 1 tadi. Kita nyebutnya layer 2. Mereka ini adalah orang yang membuat aplikasi. Kemudian ahli komputer 3D, ada animator, video maker, YouTuber, musik digital atau seniman digital, dan masih banyak lagi. Jadi mereka ini yang langsung memanfaatkan kerja dari para programmer dan developer tadi. Gara-gara programmer, developer, lahirlah YouTube, kemudian teman-teman membuat konten YouTube. Nah, itu pekerjaan yang datang karena pekerjaan dari orang-orang di layer pertama tadi. Ini juga butuh keahlian dan kalian perlu belajar seperti komputer 3D, itu kita bisa kita kursus. Sekarang ada yang lewat online juga. Begitupun animator. Menjadi video maker juga rasanya ada banyak sekali orang memberi pengajaran dan pelajaran tentang video maker dan lain-lain. Nah, kemudian di layer berikutnya, kalau teman-teman ternyata masih berat gitu ya, wah belajar itu saya nggak bisa. Nah, berikutnya adalah layer ketiga. Ini adalah dampak dari pekerjaan di layer kedua. Yaitu apa? Pemilik studio animasi. Jadi kerja kalian itu adalah mengumpulkan orang-orang yang jago komputer 3D misalnya. Teman-teman mengumpulkan orang-orang yang jago membuat musik digital. Nah, ini pekerjaan baru nih. Jadi kalian tidak perlu ahli komputer, tidak perlu ahli musik, tapi kalian justru mengumpulkan. Dengan mengumpulkan, akhirnya mengajak kerjasama, dibikin, jadilah pekerjaan baru. Peluang-peluang ini sebetulnya bisa terjadi di mana saja. Jadi jangan dipikir hanya untuk Jakarta atau kota-kota besar. Enggak, ini bisa di mana aja. Nah, kemudian yang keempat, ini juga menarik. Jadi pekerjaan baru yang muncul akibat aplikasi digital. Nah, ini yang terjadi kemarin selama pandemi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang benar memanfaatkan pekerjaannya itu lewat aplikasi digital. Nih, ini paling akrab yang saya lihat teman-teman ya. Kayak misalkan ojek online. Ojek online itu bisa jadi nggak mungkin lah dia jago algoritma gitu ya. Tapi mereka memanfaatkan aplikasi untuk mencari nafkahnya, untuk menjadi pekerjaannya. Begitu juga penjual makanan lewat aplikasi. Ini muncul tren ini sebetulnya tidak terduga. Pandemi ini ternyata membawa dampak samping yang positif dengan banyaknya orang-orang yang awalnya ragu bergabung menjadi ojek online, tiba-tiba jadi bergabung. Begitu juga penjual makanan online jadi bergabung. Produk online pada gabung semua. Tadi Pak Jokowi sudah bilang bahwa pertumbuhan UMKM itu tuh tinggi sekali sejak pandemi. Karena apa? Karena itu memang jadi kayak terpaksa gitu loh. Karena kita nggak bisa kemana-mana, pasar ditutup.
ternyata ada platform digital online dan ternyata pasarnya tinggi sekali. Mereka ini adalah lapangan pekerjaan baru yang sebetulnya dulu mungkin orang masih sangat meragukan. Dan ini mereka tidak perlu canggih digital, cukup menggunakan aplikasi. Dan, nah ini yang menarik nih, mereka tidak perlu loyal di salah satu platform online. Jadi misalkan si supir ojek online ini ada yang sudah bergabung di platform A, kemudian juga bergabung di platform B, itu bisa-bisa saja. Dan itu bisa terjadi ya karena online tadi. Jadi bukan kayak pegawai. Kalau pegawai kan satu sudah bekerja, meniti karir untuk di berikutnya. Nah ini nggak perlu. Yang lebih baru lagi, nah ini mungkin menarik nih buat teman-teman. Jadi adalah pekerjaan baru dari si ojek online tadi, penjual makanan lewat aplikasi atau itu, tapi mereka ini lebih kepada menyebutnya reseller. Mungkin teman-teman lebih akrab dengan kata reseller ya, dengan broker dibanding broker. Reseller itu jadi titip jual, saya cuma order, ada yang mau order nggak, ada yang pesanan, nanti setelah pesan saya kirim ke sini. Saya nggak punya barangnya, saya cuma memanfaatkan teknologi digital aja. Itu muncul dan itu menjadi menarik. Buat teman-teman di Ketapang, misalnya tiba-tiba ada bapak-bapak pengrajin, dia bikin karya apa, misalkan tas gitu ya, tas dengan kerajinan tangan, bagus sekali. Itu tidak berarti si bapak-bapak itu harus belajar aplikasi, mungkin nggak ada waktu buat si bapak itu kan. Tapi yang kalian bisa lakukan adalah justru kalian menjadi resellernya. Daftarkan, difotoin, diupload. Jadi ketika ada order, Pak, ada order Pak. Nah, kalian dapat komisi dari situ. Dan masih banyak lagi. Jadi peluangnya ini benar-benar bisa dibilang ini adalah proses mencari dari banyak pihak bagaimana peluang ini sebenarnya bisa tumbuh yang baru lagi. Oke, next. Nah, ini juga yang mesti kita sadari bahwa di setiap peluang itu ada aja yang kita harus waspadai. Jadi nggak bisa terus kita bergembira terus merasa semua baik-baik saja dan aman-aman saja. Kita harus jeli. Jadi kita harus jeli melihat perubahan ini sebagai peluang, bukan sebagai hambatan, apalagi ancaman. Karena seringkali kita ngelihat bahwa ketika digital ini hadir di keluarga kita, ketemu orang tua kita, atau ke kita sendiri, ada yang ketakutan, oh karena ini ditipu, karena ini apa semua. Betul, itu bisa terjadi, dan itu terjadi di semua perkembangan teknologi, jadi nggak cuma digital. Gitu. Semua terjadi. Namanya penipuan itu kan dari zaman telepon juga dulu sudah ada. Penelpon penipu. Nah, di sini kita juga harus penting yang namanya teliti. Teliti dalam melihat, memilih, dan mengambil sebuah peluang. Artinya kita sendiri harus membekali diri dengan rasa teliti ini. Kadangkala teman-teman ikut acara literasi seperti ini langsung berpikirnya, udah ada yang jagain. Itu tidak, teman-teman. Justru teman-teman itu yang harus menjaga diri dengan cara apa? Perbanyak literasi dan referensi. Jadi dengan ikut kelas ini saya pikir ini positif ya. Jadi ada literasi, referensi, cari sendiri. Jangan malas-malas nge-googling gitu loh. Wah ini bener gak ya? Tanya teman, tanya orang yang kalian percaya. Dengan begitu akhirnya kita bisa menjaga diri. Kalau enggak, kita bisa bablas. Oke, berikutnya, next. Nah, sekarang untuk melihat peluang ini, kira-kira persiapannya apa? Digital menghadapi masa depan digital skill ini. Tadi saya lihat sebentar, banyak teman-teman di sini dari Ketapang ini masih yang entah sekolah, entah kuliah. Jadi yang mesti kalian siapkan ini adalah kalian harus mulai belajar untuk mudah mempelajari sesuatu. Jadi cari cara bagaimana supaya saya tuh bisa mudah ya, atau bisa lebih tertarik untuk belajar sesuatu yang baru. Makanya ini istilahnya agak aneh nih, belajar untuk mempelajari. Gitu. Karena kalau kita tidak terbiasa, itu kita akan susah. Jadi ingat apa dikit malas, baca dikit malas. Nah ini kita coba harus temukan. Jangan-jangan saya senang yang formatnya teks. Jangan-jangan saya senang yang berupa infografik. Jangan-jangan saya senang dalam bentuk itu. Cari sendiri. Kemudian kita harus bersiap atas karir pekerjaan yang tidak menentu. Jadi pekerjaan-pekerjaan di internet ini, di digital, itu memang tidak ada karir
Jadi jangan berpikir kayak kita di ASN atau PNS gitu ya. Oh, dari jenjang ini nanti naik jadi ini. Ini bisa tiba-tiba kalian naik, bisa tiba-tiba kalian turun. Kayak tadi ojek online kan tidak ada karirnya. Wah, dia jadi rider keberapa, kemudian dia driver jadi apa, nggak ada gitu. Dan ini sebenarnya peluang. Akhirnya apa? Kita tidak terjebak sama strata pendidikan kita. Kemudian kembangkan keahlian inti. Kalian harus cari sebenarnya kalian tuh senangnya apa. Jangan-jangan kalian punya keahlian terus kembangkan. Nah, berikutnya ini yang penting. Persiapkan diri untuk lebih siap berdikari. Artinya kalian harus mematangkan diri kalian sendiri. Baik dari literasi, dari referensi, dari wawasan, dari semua. Untuk menjaga diri. Jadi nggak bisa kita tuh mengandalkan orang lain atau pihak lain. Kenapa? Karena gadget ini, gawai ini kita yang pegang sendiri. Jadi kita yang harus bantukan. Ini saya harus klik atau tidak ya? Saya harus ambil atau tidak? Persiapkan diri itu. Jadi jangan gegabah, tapi juga jangan jadi ketakutan atau parno ya. Nah kemudian biasakan bekerja dengan mesin, alat atau teknologi. Karena suka tidak suka, kita akan berhadapkan dengan lebih banyak lagi mesin, lebih banyak alat, lebih banyak teknologi. Sekarang kalau teman-teman ke Jakarta, itu kita bayar tol itu sudah nggak ada orangnya. Kita harus berhadapan dengan mesin. Wah, cuma ada mesin nih, saya bayar tiket. Masuk sebuah ini harus pakai alat. Jadi sudah nggak ada orang yang kita bisa tanya, permisi Pak, nah, udah nggak ada gitu tuh. Kita harus terbiasa dengan itu. Kemudian yang terakhir ini menurut saya penting, creative skill dan human skill. Ini yang tidak dimiliki oleh algoritma atau AI atau robot, yaitu creative skill dan human skill. Kalian harus tumbuhkan itu, keahlian kalian di kreatif, kalian harus senang dengan seni, kalian harus senang dengan namanya sastra, apalagi kalian dari Kalimantan, coba dicari root atau akar budaya kalian itu. Itu yang akan menguatkan kalian. Kemudian human skill, kalian harus berani bersosialisasi. Ikut acara-acara seperti ini, berani berkomunikasi, berkenalan, saling menyapa. Dan jangan lupa etika. Etika itu penting. Kita jangan katakanlah bercanda sama teman sudah biasa, tapi ketika di online kita langsung bercandanya sama. Belum tentu orang itu sama gaya bercandanya. Nah, jadi kira-kira ini yang 6 hal penting yang menurut saya paling tidak mesti kalian dibekali untuk menghadapi persiapan pekerjaan baru atau digital skill. Mungkin dari saya situ saja. Nanti kalau memang ada tanya jawab, kita bisa saling bertanya jawab saja. Terima kasih Pak Admin. Baik, terima kasih untuk sharingnya Kak Motul Santo. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan tentu saja kami mengingatkan untuk sekali lagi teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar topik-topik yang diangkat oleh narasumber-narasumber kita, langsung saja ketikkan di kolom chat sesuai dengan format ya. Hati-hati dengan data diri, jangan sampai keluar di kolom chat untuk seen to everyone. Jadi sekali lagi ikuti sesuai format yang ada di admin. Dan nanti kita akan siapkan untuk total giveaway kita Rp1 juta untuk 10 pertanyaan terbaik ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita di Instagram ya. Baik, kalau tadi kita sudah bahas soal kecakapan digital, di mana tadi sudah disampaikan oleh Kak Motul Santo bahwa banyak sekali peluang yang sampai saat ini masih belum terpikirkan untuk kita, tapi ternyata sudah mulai banyak di dunia digital. Nah, kali ini kita juga akan bahas nih soal etika digital. Kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya adalah Guru MAN 1 Ketapang. Selamat pagi untuk Kak Elisa Apriani. Selamat pagi Kak Elisa. Boleh dong sharingnya nih supaya teman-teman bisa jangan asal klik di internet. Silakan. Oke, makasih waktunya Kak. Nah, oke teman-teman, kita mau membahas materi yang menarik. Materi yang menarik banget yang pastinya teman-teman sering ngelakuin dan tanpa sadar ngelakuin hal ini menjadi kebiasaan seperti itu. Kak bisa tolong tampilin slide-nya. Wow. Ya, silakan dilanjutkan Kak. Oke, bisa tampilin slide-nya Kak. Baik,
Kak Elisa, bagaimana? Apakah ada kendala? Oke, wait a minute. Baik, kami persilakan Sudah untuk ya? sharing screen. Oke, sudah. Nampil nggak ya? Oke, nampil nggak Kak? Baik, silakan full screen. Oke, kita bakal bahas langsung aja nih ceritanya terkait tentang jangan asal klik. Oke, apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman ketika mendengar kata jangan asal klik? Oke, mungkin hal yang berkaitan dengan klik ini dianggap sepele bagi sebagian kita, namun ini bisa berakibat fatal kalau kita asal mengeklik sesuatu yang tautannya aja kita belum tahu. Oke, ini contoh pertanyaan yang simpel ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman udah bisa lihat belum screen-nya yang ada di sini? Kak, screen-nya nampak nggak Kak ya? Ya, sudah muncul Kak, silakan dilanjutkan. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan simpel nih. Untuk hari ini aja nih ya, sudah berapa kali Anda mengklik hari ini? Kalau misalnya ini saya tanya teman-teman yang udah mengklik sesuatu, entah itu tautan maupun information atau lainnya, ada nggak di sini yang sudah mengklik lebih dari 3 kali? Kalau emang udah pernah melakukannya untuk hari ini nih, mengklik lebih dari 3 kali, boleh angkat tangannya. Seperti ini misal. Oke, nah faktanya nih teman-teman, satu kali klikan yang kamu pakai itu bisa berbentuk seperti ini. Satu, tujuannya macam-macam. Ada yang untuk hanya sekedar mengeklik untuk bermain game. Yang kedua, bisa untuk bersosial media. Dan yang ketiga ialah untuk mencari informasi dan belajar. Pasti teman-teman tanpa sadar sering dan rutin melakukan activity ini. Oke, kita lanjut, next. Selanjutnya, nah, satu klik saja ini selalu dan selalu akan membawa hal yang berbeda-beda pastinya. Entah itu dari sisi positif maupun sisi negatif. Oke, kita bahas dulu yang pertama dari segi positif ya teman-teman. Yang pertama, dengan satu klik saja akan memudahkan kamu dalam mencari informasi dan hiburan. Kemudian, selanjutnya, dengan satu klik saja akan memudahkan kita dalam bersosial media, khususnya untuk mencari atau sekedar berkomunikasi dengan teman-teman atau dengan saudara yang jauh, yang kita nggak bisa temui secara langsung, kayak gitu. Kemudian, itu dari segi hal positifnya nih teman-teman. Tapi bagaimana nih dengan hal negatifnya? Nah, teman-teman juga perlu tahu nih, dengan satu klik aja, kamu bisa mendatangkan apa? Virus, ransomware. Ransomware itu adalah perangkat perusak. Mungkin teman-teman IT bisa lebih detail menjelaskannya ketimbang saya. Dan software-software bajakan lainnya. Bayangkan dengan satu klik aja nih, bisa mendatangkan hal yang menurut saya sangat berbahaya yang dibuat software atau gadget kita. Teman-teman bisa dengan mudah mendapatkan berita hoax, kemudian
dalam bentuk ujaran kebencian maupun penipuan lainnya. Nah, hal ini sering banget teman-teman bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ada fakta yang menurut saya ini sangat perlu diperhatikan. Nah, teman-teman bisa baca sendiri, data dari Januari hingga tahun 2020 terdapat hampir 190 juta laporan kejahatan cyber di Indonesia. Bayangin teman-teman, 190 juta laporan kejahatan cyber. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan adanya bahaya yang luar biasa besar mengintai kita selama menjelajah internet. Dan data hasil survei BSN tahun 2020, laporan kejahatan cyber yang diterima aparat mayoritas berasal dari pengguna media sosial. Saya ingin tanya nih kepada semua partisipan yang menggunakan sosial media seperti Instagram, teman-teman, jangan dijadikan sebagai alat untuk membatasi diri, khususnya menjadi Baik, mohon maaf, tampaknya Kak Elisa terlepas. Kita akan coba tersambung kembali dengan Kak Elisa. Bila nanti masih ada waktu, kita akan melanjutkan dengan Kak Elisa. Kita akan tunggu sekali lagi kepada Kak Elisa. Kami coba untuk tersambung kembali. Bagaimana teman-teman yang ada di studio? Kak Elisa, apakah bisa mendengarkan suara kami untuk dapat tersambung kembali untuk melanjutkan presentasinya? Masih ada beberapa menit tersisa untuk Kak Elisa dapat. Ya, silakan dilanjutkan kembali Kak Elisa. Itu termasuk sebelumnya nih. Oke. Nah, teman-teman. Oke. Nah, kita sebagai pengguna lebih teliti dan sebagai pengguna internet, karena faktanya internet ini bagus sekali. Coba teman-teman Baik, tampaknya terlepas kembali dengan Kak Elisa. Baik, saat ini kami akan mencoba untuk menghubungi Kak Elisa untuk mengkondisikan settingan untuk yang ada di lokasi Kak Elisa, dan kita akan berlanjut untuk narasumber kita berikutnya ya. Nanti semoga kita bisa bertemu dengan Kak Elisa di sesi Q&A ya. Baik, kalau tadi sedikit disampaikan dengan Kak Elisa adalah soal etika digital. Kali ini kita akan bahas juga untuk budaya digital kita nih. Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang key opinion leader kita, seorang YouTuber Kayong TV. Langsung kita sapa, selamat pagi untuk Kak Handi Jufani. Selamat pagi Kak Handi. Ya oke, selamat pagi Ya. Kak. Oke, selamat pagi kawan-kawan dari MAN 1 Ketapang dan SMK 1 Ketapang. Halo. Luar biasa, hari ini mendengarkan semangat dari Kak Handi nih. Kali ini boleh dong sharingnya untuk teman-teman yang ada di Ketapang nih. Bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan budaya dan kearifan lokal kita. Kami persilakan. Oke, siap Kak.
Nah, oke, baik. Apakah sudah terlihat, kawan-kawan? Ya, sudah terlihat. Kami persilakan dilanjutkan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini perkenalkan, nama saya Handi Julfani. Saya sebagai Key Opinion Leader pada hari ini, dan saya sebagai YouTuber Kayong TV. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa kawan-kawan dari MAN 1 Ketapang dan SMK 1 Ketapang. Halo, mungkin terima kasih kepada materi-materi sebelumnya yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan khususnya dari MAN 1 Ketapang dan SMK 1 Ketapang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas budaya digital, dan di sini kita membahas tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Nah, di sini kita akan seperti dibilang tadi oleh MC, bahwa kita memanfaatkan digital untuk memperkenalkan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Bagaimana sih caranya kita di era globalisasi ini, kita justru di era yang serba cepat ini, serba mudah ini, kita justru memperkenalkan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Nah, untuk pengertiannya dilansir dari buku Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat 2015 karya Eko Minarno, Bambang Widianto, dan Rizka Halida, kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-menurun. Nah, untuk selanjutnya, hakikat kearifan lokal. Nah, kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Nah, selanjutnya kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam penemuan kebutuhan komunitas tersebut. Nah, sekarang kita melihat ke daerah kita tempat, khususnya di Tanah Kayong ya. Nah, di tempat kita tinggal. Dan di sini saya menyebutnya Tanah Kayong ya. Saya berasal dari Kayong Utara dan kawan-kawan berasal dari Ketapang. Pada dasarnya kita satu rumpun, satu kesatuan, hanya saja karena secara administratif kita berada di wilayah kabupaten yang berbeda, tetapi sebetulnya akarnya sama kawan-kawan. Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara itu sama, berasal dari akar yang sama, yaitu berakar dari Kerajaan Tanjung Pura, di mana Kerajaan Tanjung Pura ini dimulai dari Negeri Baru, kemudian pindah ke Sukadana, bergeser ke Matan, kemudian bergeser ke Simpang, bergeser lagi ke Indraraya, terus kemudian Melano, dan terakhir di Ketapang, yaitu tepatnya di Mulyakarta. Nah, jadi saya sebut aja kalau kita Ketapang Kayong, ya kita berada di Tanah Kayong. Nah, mungkin untuk di Tanah Kayong sendiri masih banyak sekali ya kearifan lokal yang sampai sekarang masih dilakukan. Nah, sekarang coba saya misalnya ya kita ambil contoh, yaitu pada bulan Safar. Nah, mungkin kawan-kawan sudah mengetahui pada setiap bulan Safar akan diadakan mandi Safar. Nah, mandi Safar kemudian ada ritual namanya yaitu ritual robok-robok. Nah, mungkin kawan-kawan sudah sering melakukannya dan sudah mengetahui gimana itu robok-robok. Nah, ini dilakukan pada bulan Safar di hari Rabu di minggu keempat, minggu terakhir di bulan Safar. Nah, ini adalah salah satu kearifan lokal yang sudah ada lama di tempat kita. Nah, sebenarnya di Pulau Jawa juga teman-teman, nggak hanya di Tanah Kayong saja, kita juga ada di Pulau Jawa. Nah, cuman hanya berbeda nama saja. Nah, kalau untuk di Pulau Jawa itu namanya yaitu Rebo Wekasan. Nah, kalau di tempat kita namanya robok-robok. Nah, tapi pada dasarnya itu sama. Nah, kalau di tempat kita robok-robok yang artinya Rabu. Nah, semuanya sama saja sebetulnya, mau robok-robok atau Wekasan. Pada dasarnya ritualnya sama, yaitu berdoa sama-sama, terus dilakukan secara gotong royong untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, sehingga hal ini dijadikan kearifan lokal yang sudah ada sejak turun-temurun
hingga saat ini. Nah, mungkin teman-teman sudah mengenali kearifan-kearifan lokal. Nah, itu saya paparkan salah satu contoh saja. Nah, kemudian kearifan lokal dari pandangan hidup. Nah, dari sisi pandangan hidup dalam mandi safar, contohnya ada kepercayaan masyarakat umum. Nah, ketika mandi safar, teman-teman, ternyata kepercayaan masyarakat kita di Tanah Kayong ini, mandi safar itu untuk tolba atau musal. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya mungkin ya, karena untuk mandi safar itu sendiri ternyata masyarakat kita di Tanah Kayong ini mempercayai bahwa ini tuh untuk tolak bala atau buang sial. Nah, ketika mereka atau kita melakukan mandi safar menganggap ini buang sial. Nah, ada beberapa hal, misalnya pada mandi safar itu kita menuliskan sesuatu di daun adong. Nah, terus kita mandi secara bersama-sama dan itu dipercaya dapat menolak bala atau buang sial itu tadi. Nah, ternyata ini kawan-kawan, ternyata setelah kita gali lagi ini terdapat beberapa versi. Nah, yang menyatakan bahwa ada hakikat-hakikat lain. Nah, untuk kawan-kawan mungkin untuk mengetahui lebih dalamnya atau mungkin bisa dijelaskan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, mungkin saya hanya menyampaikan itu saja, bahwa sebenarnya hakikatnya itu ada berbagai macam versi sebenarnya. Nah, hingga saja kita di Tanah Kayong ini, kalau Ketapang sama Kayong ya tadi itu sama. Tapi pada dasarnya, hakikatnya dapat kita ambil dari mandi safar ini, intinya adalah bagaimana bergotong royong. Nah, terus kita mengadakan doa bersama dengan masyarakat. Nah, disitulah nilai positif sesungguhnya yang dapat kita ambil. Nah, ini dilakukan sejak zaman dahulu ya kawan-kawan, turun-temurun hingga kita sekarang, dan mudah-mudahan nanti hingga ke 20 atau 30 tahun anak cucu kita nanti masih melestarikan kearifan lokal yang ada di tempat kita, terutama di Tanah Kayong kita tercinta ini. Selanjutnya, nah, ciri-ciri kearifan lokal: mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Nah, artinya kearifan lokal ini mampu bertahan hingga sekarang. Jadi misalnya tahun lalu kawan-kawan atau beberapa tahun yang lalu melaksanakan mandi safar ini atau robo-robo ini. Nah, tahun depan kawan-kawan melaksanakan mandi robo ini. Nah, itu artinya kawan-kawan mampu mempertahankan kearifan lokal kita hingga sekarang ini. Nah, jadi itu adalah salah satu ciri khas kearifan lokal yang dimana dia mampu bertahan hingga sekarang di tengah gerusan-gerusan budaya. Nah, terutama gerusan-gerusan budaya luar. Kemudian karakteristik kearifan lokal yaitu memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Nah, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Nah, yaitu memiliki nilai-nilai yang mengajarkan tentang etika. Nah, di sini memiliki nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Nah, karakteristik kearifan lokal ini yang umumnya kita ketahui kawan-kawan, tidak lain tidak bukan yaitu satu, mengajari kita mengenai etika dan moral, etika yang bagus. Nah, untuk selanjutnya, fungsi kearifan lokal berfungsi untuk mengkonservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra dan pantangan, bermakna sosial, bermakna etika, moral, dan bermakna politik. Nah, yang pertama mari kita bahas berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, dalam hal ini misalnya ada namanya, kalau kita di Tanah Kayong mungkin kawan-kawan yang muda mungkin bahkan udah ada yang mengetahui, kalau udah mengetahui luar biasa sekali. Ada kawan-kawan kita di Tanah Kayong ini namanya rimba kumang. Nah, mungkin kawan-kawan sudah ada mengetahui ya rimba kumang. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi kearifan lokal sekarang. Nah, rimba kumang ini apa?
Nah, itu rimba kumang itu adalah tradisi yang ada di Tanah Kayong. Jadi rimba kumang itu ketika orang membuka lahan untuk perkebunan, lahan untuk sawah, itu ada meninggalkan sedikit hutan. Nah, sedikit hutan yang katanya yang dipercaya oleh masyarakat kita untuk tempat kumang. Nah, itu disebut sebagai rimba kumang. Jadi ketika membuka lahan itu menyisakan sedikit sedikit hutan. Jadi tidak dibabat habis lah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya filosofinya apa? Nah, kalau kita sekarang itu ya sebagai lahan konservasi. Nah, misalnya perusahaan sawit ada di tempat kita. Nah, itu kan oleh pemerintah nanti dituntut untuk tidak dibabat habis, tidak dibuka semua lahannya, tentu ada ditinggalkan sedikit untuk lahan konservasi. Ternyata masyarakat kita kearifan lokal dulu sama sekarang itu sama sebenarnya kayak gitu, ada filosofinya. Nah, dan mungkin rimba kumang ini masih ada sampai sekarang, cuma sekarang kayaknya lebih dikenal sebagai konservasi. Nah, untuk selanjutnya mengembangkan sumber daya manusia. Nah, dari kearifan lokal ini kita menggali lagi apa yang ada di kearifan lokal tersebut. Nah, bisa saja kearifan lokal dalam bentuk ritual, ilmu pengetahuan yang kita gali. Nah, salah satu contoh yang kita ketahui, saya ambil contoh di negara ini misalnya ya. Nah, di negara Indonesia ini didirikan salah satunya dari kearifan lokal itu sendiri ya. Teman-teman, menarik ini ya, kearifan lokal ternyata salah satu latar belakang mendirikan negara ini dulunya ternyata latar belakangnya dari kearifan lokal itu sendiri. Nah, salah satu contoh ya yang kita ketahui ya, jadi pada zaman dulu para pendiri-pendiri negara kita itu mencari sejarah, mencari apa sih yang bisa menguatkan bangsa ini. Kemudian ketemulah salah satunya, saya ambil contoh yaitu kitab Prapanca, yaitu kitab Kota Merawa, itu menceritakan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di era Majapahit. Nah, kebetulan pada saat itu di zaman Majapahit ada konflik antar agama ya. Nah, kemudian dirumuslah sebuah piagam yang tertulis di situ. Nah, diambil intisarinya dari kedua kitab yang saya sebutkan tadi, yaitu rumusnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau kalimat utuhnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Magra. Nah, sendiri itu digunakan untuk menciptakan kerukunan di antara rakyat Majapahit dan kehidupan beragama. Nah, di situ kearifan lokal ini ternyata sangat melatar belakangi sekali kawan-kawan. Nah, jadi kita jangan memandang sepele, apalagi kita sebagai generasi milenial. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika tadi yang artinya sebagai secara harfiah mengandung arti berbeda-beda namun tetap satu dua. Nah, ini digali dan kemudian direfleksikan di kehidupan kita pada saat ini menjadi sebuah semboyan. Nah, yang kita refleksikan di kehidupan kita pegang teguh hingga sekarang ini. Nah, ini salah satu contoh kearifan lokal. Nah, apa fungsi dari kearifan lokal itu sendiri? Nah, selanjutnya, bentuk kearifan lokal di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil contoh kearifan lokal yang ada di Tanah Kayong kita tadi, yaitu pertama berwujud nyata atau tangible, tekstual, bangunan arsitektural, benda cagar, budaya tradisional, karya seni. Terus tidak berwujud, intangible, misal petuah yang disampaikan secara verbal dan seni, suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Nah, bentuk-bentuk kearifan lokal khususnya yang ada di Tanah Kayong. Nah, kenapa saya sebut ini Tanah Kayong? Yaitu tadi kita berakar yang sama, yaitu dari Tanjung Pura. Nah, Tanjung Pura itu sekali lagi kawan-kawan berasal dari diawali dari Negeri Baru, kemudian pindah ke Sukadana, bergeser ke Matan, kemudian bergeser ke Simpang, bergeser ke Indralaya, kemudian ke Melano, dan terakhir di Ketapang, yaitu di Mulyakarta. Nah, dari jejak-jejak peradaban mereka inilah meninggalkan banyak sekali bentuk-bentuk kearifan lokal yang kita lihat hari ini ya identik, misalnya sisi ritual, dari sisi bahasa. Nah, kalau gini kawan-kawan, mungkin kawan-kawan misalnya orang kami ya, orang Kayong,
Utara pergi ke Pontianak misalnya, kalau ngomong itu pasti ditanya, ini dari Kabupaten Ketapang ya, katanya kayak gitu. Nah, karena apa? Karena kita itu ada ciri khasnya kayak gitu. Kita itu sama kayak gitu. Kita berasal dari akar yang sama kayak gitu. Nah, selalu ada khas yang dilihat dari orang luar melihat kita. Nah, bentuk kearifan lokal itu nyatanya ya tangibel dan intangibel, tidak berwujud seperti dongeng, kemudian pantang penti. Nah, ini juga menarik, pantang penti mungkin sekarang sudah banyak ditinggalkan, padahal dulu itu banyak sekali ya dari orang-orang tua, mungkin dari nenek kita, dari datuk kita, bahwa banyak sekali pentang pentinya. Padahal pentang penti itu ada makna-maknanya kawan-kawan. Enggak hanya misalnya kita di pentang penti tidak boleh duduk di pintu, katanya nggak boleh menjahit malam. Nah, padahal itu ada makna-makna tersirat sekarang kalau kita bisa mengambil maknanya kayak gitu. Nah, terus yang nggak berwujud yaitu ada pantun, syair bulung. Nah, itu banyak sekali bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya ada di Tanah Kayong itu kita sendiri, kawan-kawan. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda itu jangan meninggalkan itu, karena itu adalah jati diri kita, jati diri daerah kita, jati diri bangsa kita kayak gitu. Kita nggak boleh mengabaikan itu. Kita harus selalu mengedepankan bahwa ini loh kita, ini jati diri kita. Nah, kayak gitu. Kita sebagai generasi muda, apalagi kawan-kawan kaum intelektual, kaum terpelajar, apalagi di era digital ini. Nah, selanjutnya, nah, potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, terus kearifan lokal dalam manfaatkan sumber daya alam, kearifan lokal dalam mitos masyarakat, kearifan lokal dalam bidang pertanian, dan kearifan lokal dalam cerita budaya. Nah, banyak sekali ya kearifan lokal dalam karya masyarakat di tempat kita. Misalnya kearifan lokal kawan-kawan ada tahu tikar pandan, ada tahu bakul, tahu lekar, banyak-banyak. Nah, itu kawan-kawan jangan mentang-mentang kita ini kaum milenial, kita istilahnya nggak tahu bikin menganyam tikar. Kita sebenarnya harus belajar. Itu adalah kearifan lokal di daerah kita. Mungkin 5-10 tahun lagi kita yang akan meneruskannya. Nah, kalau kita nggak meneruskannya, itu akan hilang termakan zaman. Nanti ketika anak cucu kita nanti itu nggak bakalan lihat lagi tikar pandan, nggak bakalan lihat lagi lekar, nggak bakal lihat lagi bakul kalau kita tidak melestarikan kearifan lokal yang ada di tempat kita. Nah, sebenarnya itu kan banyak fungsinya, bagus sekali kayak gitu. Itu sebenarnya kita kaum muda itu sangat menarik sekali, dan itu bakalan mengerucut lagi. Nah, itu bisa kita kerucutkan menjadi bisa dibilang peluang bisnis kita juga kayak gitu. Kita jangan, wah kita sudah milenial, kita melupakan kearifan lokal ya. Apa, jangan kawan-kawan. Untuk selanjutnya, Baik, izin mohon maaf, Kak Handi mengingatkan waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi. Kak Handi, kami persilakan untuk melanjutkan. oke. Nah ini kawan-kawan, potensi kearifan lokal di Ketapang dan Kayong Utara ini banyak banget. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat sendiri ritual kampung, kesenian tradisional, ritual buka ladang atau hutan. Ini kita sebagai generasi muda harus melek ini, harus tahu ini. Nah, karena waktunya udah habis, ini saya kasih pesan ke kawan-kawan semuanya, terutama untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan semuanya. Nah, dari kearifan lokal yang sudah saya terangkan di awal tadi, nah ini semua adalah tugas kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus 20 tahun ke depan, kita yang sebagai penerus, apalagi sekarang di era digital, kita bisa memanfaatkan di era digital ini, kita bisa memanfaatkan media-media sosial kita
untuk memperkenalkan kearifan-kearifan lokal budaya kita. Misalnya kita membuat konten YouTube, kita upload ke media sosial, kita harus meninggalkan jejak-jejak sejarah, jejak-jejak budaya, jejak-jejak digital yang positif yang nantinya bisa berguna bagi anak cucu kita ke depan. Oh, bahwa tahu, oh ini ternyata di Tanah Kayong ini ada kearifan lokal seperti ini, ada seperti ini. Biar apa? Biar anak cucu kita ke depan tidak kehilangan jati dirinya untuk melestarikan kearifan-kearifan lokal, kawan-kawan. Nah, tapi ingat lagi seperti materi yang telah disampaikan tadi, bahwa ketika kita bermedia sosial, kita harus membentengi diri, membekali diri dengan apa? Dengan etika digital. Nah, jadi kita harus bermedia sosial itu harus membentengi diri, membekali diri dengan etika digital itu tadi. Biar apa? Biar tidak membahayakan kita. Jadi digital ini, kawan-kawan, ketika kita menggunakannya dengan benar, kita berbekal dengan benar, kita memperhatikan etika digital, itu sangat berguna banget bagi kita, sangat membantu banget, apalagi di era yang sekarang ini. Tapi ketika kita menggunakannya asal-asalan, kita salah, itu bakal berujung sangat fatal banget. Jejak digital itu kejam, kawan-kawan. Jejak digital itu mungkin akan berefek buruk nanti kalau kita meninggalkan jejak digital yang buruk bagi kita ke depannya, kawan-kawan. Nah, itu sebagai generasi muda kita harus melek sejarah, melek kearifan lokal, kita mempergunakan digital ini sebaik mungkin untuk memperkenalkan kearifan lokal agar apa? Agar jati diri kita sebagai masyarakat lokal itu tidak hilang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Kak Handi untuk sharingnya pada pagi hari ini, dan nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang ada di Ketapang. Terima kasih Kak Handi untuk sharingnya. Kalau tadi sudah dibahas oleh Kak Handi bagaimana tentang budaya digital kita, bahwa memang betul sekali ya, kebudayaan Indonesia segitu banyaknya dan kita nggak bakal kehabisan kalau untuk cuman konten gitu kan. Itu 365 hari itu masih lebih-lebih kalau ngomongin tentang kebudayaan atau juga kearifan lokal kita. Nah, kali ini kita akan bahas juga dari sisi digital safety atau keamanan digital. Kali ini kita akan bertemu dengan guru SMK 1 Ketapang. Langsung kita sapa, selamat pagi untuk Kak Ari Sumartini ST. Pagi. Selamat pagi Kak Ari. Untuk pagi hari ini boleh dong sharingnya bareng teman-teman yang ada di Ketapang nih tentang phishing dan bagaimana cara kita menghindari yang namanya trik phishing ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Kak. Saya izin share screen. Selamat pagi anak-anak semua, rekan-rekan digital yang ada di Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya slide saya lumayan banyak, tapi agak saya cut aja untuk mempersingkat waktu. Saya langsung ke jenis-jenis ancaman yang mungkin biasa kita temui di dunia maya. Yang pertama itu adalah cara memaksa masuk dengan kamus password atau mencoba mengambil password kita atau menjebol password biasanya. Cara ini dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login Chrome yang sedang aktif. Ya. Yang kedua, denial of service atau DOS, salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir atau lambat. Smoke attack, serangan keamanan jaringan dalam bentuk smoke attack terjadi jika sebuah server digunakan untuk membanjiri korban dengan data sampah, sehingga server itu jadi lemot rasanya. Terus ping of death. Jadi serangan mengirim paket ping yang jumlahnya banyak kepada korbannya ya. Salah satu efeknya juga servernya bisa down. Terus stream attack, IP spoofing, serangan man in the middle. Jadi di antara dua komunikasi itu ada pembajak atau meretas
Kemudian spamming ini sering didefinisikan dengan email sampah. Sniffer, kegiatan user perusak yang ingin mendapatkan informasi tentang jaringan atau trafik lewat jaringan tersebut. Nah, ini cracker, ini perusak. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Jadi, phishing itu adalah sebuah upaya menjebak korban untuk mencuri informasi pribadi kita, seperti nomor rekening, kata sandi, nomor kartu kredit, kemudian dilancarkan di berbagai media seperti email. Ada juga media sosial, panggilan telepon, SMS, atau teknik-teknik rekayasa sosial dengan memanipulasi psikologi korban. Nah, kemudian saat menghubungi pelaku phishing ini, dia pura-pura menjadi siapa gitu, menjadi pihak-pihak yang mungkin kita kenal, mungkin juga pihak-pihak yang resmi, yang kita anggap resmi, hingga kita itu mempercayai, seperti ya misalnya bisa pihak bank, dia ngaku-ngaku dari pihak bank, dari perusahaan kredit, situs jaringan sosial, aplikasi pembayaran online, bahkan sampai toko online pun bisa dia. Kemudian, nah ini ada menurut sebuah web atau laman bahasa Indonesianya Scamwatch, pemerintah Australia, ada 2 jenis phishing. Yang pertama walling, yang menargetkan pelaku bisnis. Jadi targetnya adalah pelaku bisnis untuk meyakinkan korban. Penjahat menggunakan informasi yang spesifik tentang bisnis tersebut. Jadi dia sudah mempelajari tentang siapa yang akan ditipu, yang diperolehnya dari pihak lain. Nah, bahkan Facebook dan Google pun sempat menjadi korban penipuan sebesar 100 juta dolar Amerika oleh scammer yang pura-pura menjadi perwakilan dari perusahaan rekanan di Taiwan. Ini membuktikan bahwa perusahaan teknologi besar sekalipun bisa menjadi korban. Apalagi kita ya. Kemudian farming, di mana penjahat cyber menggunakan malware. Jadi malware itu apa sih? Malware itu sebenarnya hanya program kecil yang kemudian tiba-tiba masuk, entah itu melalui saat kita instalasi, saat kita download sesuatu. Nah, kemudian terpasang dia di komputer kita, ada di handphone kita, kemudian pelan-pelan dia mengambil alih perangkat kita. Nah, kemudian ada juga dikenal dengan voice phishing atau dikenal dengan phishing. Yakni upaya phishing dengan menggunakan video call alias teleconference. Nah, sesuai namanya, phishing adalah upaya manipulasi secara psikologis kayak kejiwaan, di mana penjahat akan menghubungi korban melalui video ataupun voice call dengan pura-pura menjadi staf IT dari perusahaan tempat kerja atau pihak resmi lainnya. Tujuannya adalah menggali informasi. Di FBI Amerika Serikat mengingatkan bahwa cyber kriminal belakangan makin sering menggunakan phishing ini untuk mendapatkan akses data sensitif. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Nah, kalau phishing tadi mungkin sering kita dapat SMS, selamat, pagi-pagi udah dapat kejutan, Anda dapat mobil, selamat Anda memenangkan hadiah 100 juta. Nah, itu sebenarnya sudah mempermainkan psikologis kita. Pas dia ngomong kayak gitu, pas kita perlu duit, wah senang, akhirnya kita lanjutkan SMS-nya, ternyata itu adalah bohong. Nah, misalnya mereka ingin data kita, nah pastikan dulu itu SMS-nya atau teleponnya dari siapa. Nah, trik ya untuk yang mungkin biasa dapat SMS atau telepon, biasanya telepon itu, Bu, ini dari kantor polisi, anaknya terlibat narkoba. Kalau memang punya anak ya berarti agak gemetar gitu kan. Tapi kalau punya anak tapi masih bayi gitu kan, ketawa sendiri. Terus SMS juga dilihat dari nomornya. Misalnya kamu dapat SMS dari
pihak provider, pihak apa gitu, yang rasanya nggak mungkin punya nomor handphone itu sama dengan nomor handphone umum. Jadi kalau nomor handphone umum itu kan 08 sekian-sekian. Nah, kalau mungkin suatu perusahaan atau apa itu biasanya antara 3 sampai 4 digit itu nomornya. Jadi itu dicek dulu benarannya. Nah, untuk telepon juga pastikan dulu. Karena sebenarnya banyak korbannya itu tidak melulu harus dari pelajar, bahkan dari kalangan profesional itu bisa terjebak. Ya itu tadi, dia mempermainkan psikologis kita, kejiwaan kita. Nah, pesan phishing biasanya berisi kesalahan pengetikan. Nah, kemarin atau kesalahan tata bahasa. Selain itu, pesan phishing juga akan menggiring pengguna untuk mengklik tautan yang berisi situs mirip dengan versi aslinya. Mungkin kalian sering ya menerima pesan WA bahwa akan dapat kuota gratis dari Kemdikbud. Jadi perlu diingat, Kemdikbud tidak mengeluarkan kuota tidak mengeluarkan link yang disebar seperti itu. Kenapa? Karena kuota itu didapat dari operator yang ada di sekolah. Terus mengapa kita tidak dapat? Nah, itu mungkin ada sesuatu syarat yang belum terpenuhi ya. Nah, kalau kalian klik, mungkin ada beberapa yang bilang saya dapat kuota, katanya ya. Saya dapat kok. Masalahnya apakah kuota yang kita dapat itu akan menjamin data atau akses orang yang memberi kuota itu tidak bisa dia leluasa masuk ke handphone kita. Itu tidak ada jaminan. Jadi bisa saja dia kasih kita kuota 50.000. Apalah artinya 50.000 dibanding dengan dia mampu menguasai apa yang ada di handphone kalian. Nah, handphone kalian itu kan isinya banyak, mulai dari akun sosial media aja bisa kalian hitung. Ada berapa? Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada WA. Apa yang terjadi misalnya? Nah, saya punya pengalaman dari sepupu saya. Dari WA-nya sampai Facebook Messenger itu tidak bisa digunakan, tidak bisa login. Salah satunya adalah karena dia sering ngeklik berita-berita, info-info yang di-share di chat. Jadi pernah dia coba ngeklik, selamat Anda dapat hadiah, hubungi link berikut. Jadi karena dipikir memang dia dapat hadiah, dia coba klik. Ternyata efeknya adalah WA-nya diblok, jadi dia nggak bisa pakai WA-nya. Jadi tiba-tiba ada orang minta, tolong dong kirim pulsa. Jadi, dan itu dia ngomongnya di grup. Jadi kita punya grup keluarga, dia ngomongnya di grup. Nah, untuk itu teman-teman, anak-anak semua, tolong dipahami sikap atau tingkah laku teman-temanmu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang minta pulsa, kamu harus paham dia itu kalau sering nggak ya minta pulsa sama kamu? Enggak, baru ini. Nah, itu perlu dicurigai. Kenapa? Karena seperti saya kemarin hampir banyak, rata-rata minta uang ya, dan teman-temannya ngirim uang. Karena dikira memang sepupu saya mungkin sedang kesusahan, dikirim. Padahal yang minta itu bukan sepupu saya, tapi orang yang menguasai itu. Nah, jikalau handphonemu dikuasai orang, itu mungkin tidak akan secara langsung tidak akan merugikan kamu, tapi merugikan orang. Kenapa? Karena kamu nggak tahu dia ngapain dengan akunnya kamu itu. Dan itu susah sekali untuk mengembalikannya. Karena itu hati-hati untuk menggunakan handphone, apalagi sekarang semuanya kemungkinan akan menggunakan jaringan internet. Jadi tingkat kriminalitas itu akan tinggi. Seperti dijelaskan kakak sebelum ibu tadi. Kemudian jika pengguna sudah terlanjur klik dan digiring ke situs yang diduga phishing, kenali situs tersebut, misalnya mengidentifikasi alamat situs, apakah memang itu situs resmi yang dilindungi dengan enkripsi atau keamanan data. Biasanya ada tulisan HTTPS
atau bukan. Kadang ini misalnya dari semua bank bank X gitu. Tidak mungkin secara logika bank X itu tidak mampu membuat web, misalnya bankx.com, harusnya seperti itu. Tapi kamu mungkin nerima link itu tulisannya bank X blogspot. Nah, blogspot itu blog ya, gratisan yang harganya hanya ratusan ribu setahun. Jadi kok enggak niat gitu banknya gitu kan. Nah, itu hati-hati, kadang itu banyak tiba-tiba ada bank apa gitu, padahal kamu tidak pernah nabung di bank itu, sangat kamu dapat tabungan sebesar 100 juta, gila hari ini dapat 100 juta, sudah terbayangkan bakal mau beli apa. Nah, 100 juta kamu klik tanpa kamu lihat. Nah, lihat dulu. Beberapa waktu ini kita lagi marak vaksin ya. Ternyata situsnya Lindungi itu, Peduli Lindungi itu juga di phishing sama mereka. Mereka hanya mengubah satu huruf saja. Nah, itu penelitian kalian harus teliti, harus diasah penelitiannya. Kenapa? Ketika kamu masukkan data, entah data apa itu dengan mudah penjahat itu konfirmasi semua. Jadi jangan sembarangan dengan data itu, bisa dikuasai kalian nanti. Nah, ini siapa sih korban phishing itu? Ternyata ada 245.771 situs terdeteksi kena website phishing. Ini menurut merdeka.com bulan Juni 2021. Jumlahnya memang cukup fantastis. Angka ini mewakili URL dasar unik dari situs phishing yang ditemukan dan dilaporkan oleh APWG. Jadi APWG itu adalah suatu kelompok anti-phishing works group, jadi ada grup. Nah, pakar APWG mencatat jumlah phishing menurun pada Februari, namun angkanya kembali naik lagi di bulan Maret 2021. Nah, itu kan kita lagi sibuk-sibuknya online. Dan itu merupakan kabar buruk. Jadi mengutip dari Sricorp Minggu 13 bulan 6, industri vertikal yang paling jadi target serangan phishing itu adalah pada kuartal 1 2021, yaitu sektor keuangan, di mana seperempat serangan mengarah ke sektor ini dari keseluruhan upaya phishing. Yang kedua, sosial media. Kelompok kejahatan maya yang mencoba membajak akun sosial media itu akan dijual kembali online di pakar khusus. Nggak tahu itu mau diapakan nanti. Nah, kalau tiba-tiba akun kamu tidak bisa tidak bisa kamu login, nggak bisa login ke akun kamu, mohon itu jangan dibiarkan. Kalau bisa kamu lapor ke admin, itu minta ditutup karena itu sudah dikuasai oleh orang yang bukan kamu. Nah, makanya kalau sama teman kamu takut, biasanya kalau ibu itu sama keluarga harus punya password. Jadi kalau mau minta passwordnya dong, jadi kamu begitu juga sama teman. Kalau suatu saat nanti ada yang minta minta dong pulsa lewat WA ya. Nah, itu jangan dikasih. Atau kadang ada yang dari Allshop pernah. Dari Allshop, Ibu sudah saya kirim kode, tolong dikirim balik. Nah, kan lucu. Kita pakai logika ya. Yang namanya admin IT itu pasti tahu user dan password kita. Nah, kalau dia sudah tahu user password kita, tindak tanduk kita di server, ngapain dia nanya kita? Kan buat kerjaan kan? Ya udah, kalau mau bajak aja sendiri, tinggal kita lapor bahwa Allshop ini sudah menjual user password kita. Baik, izin mohon maaf, Kak Ari mengingatkan waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Iya, ternyata sudah habis. Tadi hanya cerita-cerita aja. Ya, akan saya tutup.
anak-anakku semua, rekan-rekan semua, teman-teman semua, tolong hati-hati dengan yang namanya phishing, dengan info-info atau share info dari teman-teman kalian maupun dari WA, Facebook, ataupun sosial media lainnya. Mohon hati-hati, dicermati kembali, diperhatikan benar-benar, diteliti lagi. Kenapa? Karena handphone kamu itu isinya adalah data kamu. Jadi jangan sampai ada orang lain yang bisa memiliki data kamu, terutama password-password kamu, di mana akan ada usaha ilegal untuk menguasai akun-akun medsos kalian yang bisa jadi nanti digunakan untuk kejahatan kriminal cyber. Itu saja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Ari untuk sharingnya, dan nanti kita akan ketemu di sesi Q&A setelah ini ya Kak, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Terima kasih sekali sharingnya, dan kali ini untuk seluruh narasumber kita akan bertemu di sesi Q&A. Langsung saja kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Kali ini kita akan bertemu dengan Kak Motul Santo terlebih dahulu nih, untuk menjawab pertanyaan yang datang dari Rian kali ini. Bagaimana cara untuk menentukan skill digital untuk dipelajari untuk karir pekerjaan yang bersifat jangka panjang? Karena zaman sekarang tren pekerjaan cepat sekali berubah dan juga tingkat persaingan yang sangat ketat. Mungkin bisa ditambah juga dengan tips and trick belajarnya. Kami persilakan Kak Motul Santo untuk membantu menjawab secara singkat. Kami persilakan. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya ini feedback nggak sih? Enggak, lancar sih Kak. Oke, ya. Jadi untuk teman-teman yang katakanlah ini masih bingung gitu ya, katakanlah untuk melakukan peluangnya, apa yang masih skill yang dihadapi. Jadi sebetulnya gini, harus mulai dari kita yang tertarik dulu. Jadi kalau kita tertarik itu, kita akan willing untuk mencari belajar atau untuk mempelajari hal-halnya itu. Nah, setelah kita tertarik, kita harus mulai terbuka. Dalam arti, saya setuju sekali bahwa perubahan di teknologi digital ini cepat sekali dan akan pindah. Tapi kalau kita sudah matang dengan kitanya sendiri, itu artinya kita akan punya ciri bahwa setiap apapun perubahan kita tahu. Kayak gini, jangan sampai kita jadi tukang jahit, tapi jadilah kita fashion designer. Fashion designer itu bukan tukangnya, tapi dia ada pembekalan di kepalanya, wawasannya, idenya, gagasannya. Sementara tukang jahit itu bisa dibilang hanya sekedar pekerja. Dapat brief, dikerjakan, selesai, kirim. Gitu. Nah, kalau bisa kita jangan sampai di tataran itu, karena kalau kita terjebak skill hanya bisa menjahit, tiba-tiba nanti mesin jahit itu sudah pakai AI, pakai komputer, kita tergantikan. Nah itu jangan, sebisa mungkin kita punya gagasan. Saya setuju tadi tentang nilai-nilai kearifan lokal itu bagus sekali. Nah itu yang harus kalian bekalkan. Jadi tidak akan mungkin katakanlah misalnya nih ada pekerjaan digital yang berbau tentang kultur Dayak, itu akan diminta sama orang dari Solo, itu nggak mungkin. Nah keunikan itu yang menurut saya menjadi nilai lebih. Jadi bekali skill kalian, tapi juga bekali dengan wawasan-wawasan kearifan lokal dan atau konten-konten lokal. Mungkin segitu aja Mas Ronald. Ya, sepakat sekali dengan Kak Motul Santo bahwa memang kalau misalnya kita sudah menemukan passion kita, sebetulnya kita bisa mengupgrade dari sisi manapun sebetulnya ya. Jadi upgrade dari sisi soft skills, hard skill, tambah-tambahin juga dengan hard skill lagi, tambahin kecil-kecil nanti upgrade otomatis gitu kan. Tapi jangan meninggalkan kearifan lokal kita dan ciri khas kita supaya kita bisa menjadi menonjol daripada yang lainnya. Seperti itu mungkin maksud dari Kak Motul. Ya, terima kasih sekali Kak Motul untuk membantu menjawab pertanyaan dari Rian tadi. Dan kali ini kita akan langsung saja menuju ke narasumber kita berikutnya, kepada key opinion leader kita ini Kak Handi Julfani. Sudah datang pertanyaan dari Rizky nih untuk Kak Handi. Assalamualaikum Kak, di sini saya akan menanyakan tentang kearifan lokal. Kearifan lokal sekarang ini semakin turun, mungkin karena adanya arus globalisasi yang semakin gencar memperluas cakupan. Bagaimana cara kita menanggapi arus globalisasi ini? Mengapa kita perlu juga membahas kearifan lokal di era yang serba instan? Dan apa yang terjadi jika kita tidak segera memperdayakan tentang kearifan lokal ini? Mungkin bisa membantu menjawab nih Kak Handi.
Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Ini pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Berarti kawan-kawan sangat menyimak sekali. Berarti tadi ada berapa poin Kak pertanyaannya? Ada dua sih sebetulnya yang menanggapi Ada tiga arus poin. globalisasi yang semakin mengurangi kearifan lokal ini dan juga tentang bagaimana apa yang terjadi atau dampaknya jika kita tidak segera memperdayakan kearifan lokal ini. Nah, ya, bagaimana cara kita menanggapi dengan eh, era globalisasi ini dengan kita apa memperkenalkan kearifan lokal gitu ya Kak? Ya, lebih memperdayakan Justru mungkin dengan dampak negatifnya. perkembangan era globalisasi ini sangat memudahkan kita kawan-kawan justrunya, sangat memudahkan kita untuk memperkenalkan kearifan lokal kita. Bisa saja kita seperti saya bilang tadi kita membuat konten misalnya di YouTube, di Instagram, di mana. Nah, itu kita membuat konten-konten tentang kearifan lokal kita di mana nantinya akan menjadi jejak digital. Nah, jejak digital itu tidak akan hilang kawan-kawan selagi kita tidak menghapusnya kayak gitu. Justru dengan percepatan-percepatan ini sangat memudahkan kita kawan-kawan. Nah, kita bikin aja konten-konten yang mengenai kearifan lokal kita banyak misalnya di YouTube misalnya, dan misalnya kita membuat konten itu ada feedbacknya bagi diri kita mungkin dari komersil mungkin dan lain-lain kawan. Justru itu sangat membantu sekali. Itu kalau era globalisasi kita bisa membuatkannya. Untuk poin yang kedua itu gimana Kak tadi? Ya, dampaknya bagaimana nih? Dampaknya bagaimana bila kita tidak segera memperdayakan kearifan lokal ini? Oh, dampaknya. Oke. Nah, seperti yang baru saja dibahas oleh Kak Motul tadi ya. Nah, kita dengan kemajuan era digital ini kita emang harus cepat beradaptasi, tapi kita tidak boleh meninggalkan kearifan lokal kita tadi karena apa balik tadi lagi kita harus menonjolkan seperti Kakak Ronald tadi bilang, kita harus menonjolkan diri kita ini yang berbeda, ini jati diri kita, jati diri budaya kita, daerah kita tidak boleh meninggalkan itu asal usulnya kita, ibaratnya kawan-kawan itu adalah identitas kita. Nah, kita masa kita mau meninggalkan identitas kita? Nah, seperti itu sangat berdampak sekali. Mungkin kedepannya jika kita tidak melestarikan ini, mungkin anak cucu kita nanti bakal kehilangan identitasnya. Wah, budaya saya apa? Kearifan lokal di tempat saya apa? Apa yang harus saya kembangkan? Nanti kehilangan arah. Seperti itu sangat berdampak sekali kawan-kawan. Ini adalah tugas kita bersama kayak gitu. Agar tidak hilang nanti kedepannya kayak gitu. Mungkin itu yang mungkin bisa saya jawab. Betul, sepakat sekali dengan Kak Handi. Bayangkan kalau misalnya Indonesia sudah kehilangan semua kearifan lokalnya dan kita hidup bingung dengan apa yang mau diangkat. Budaya kita ini sebetulnya apa? Batik bukan, tie-dye bukan, terus apa gitu kan. Jadi malah semakin bingung. Tapi kalau misalnya kita sudah menguatkan dari sekarang seperti Kak Handi sampaikan tadi, kalau kita kuatkan dari sekarang dibantu dengan arus globalisasi dengan teknologi digital yang sekarang, kita akan semakin kuat teman-teman dan semakin banyak kearifan lokal yang bisa diangkat. Bahkan pocong, kuntilanak dan lain-lain aja itu sudah termasuk kearifan lokal gitu kan. Itu kalian gak bakal kehabisan konten kalau kita ngomongin konten gitu. Terima kasih sekali Kak Handi sudah membantu menjawab. Dan tentu saja kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya nih. Kenapa kuntilanak dibawa-bawa di literasi digital ya? Kali ini kita akan menuju ke Kak Eri Sumartini. Sudah datang pertanyaan dari Monica Angelina. Untuk Kak Ari. Baik Kak Ari, hampir setiap aplikasi memiliki fitur simpan kata sandi. Fitur tersebut sangat membantu para pengguna yang tidak mengingat kata sandi di akunnya tersebut. Tetapi, apakah fitur tersebut efektif dalam melindungi data diri? Mengingat bisa saja pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru malah ngehack terus abis gitu menggunakan fitur forget password itu. Bagaimana menurut Kak Eri? Baik, silakan Kak Ari. Ya, halo. Iya, Halo. sudah terdengar. Baik, silakan. Mungkin Lupa. Langsung saya jawab. Intinya mempertanyakan fitur simpan kata sandi. Aman nggak ini sebenarnya?
Sebenarnya kalau sudah masuk yang namanya jaringan, itu nggak ada yang aman sih. Kita mengamankan ke kiri, yang kanan nyerang, kita mengamankan ke depan, yang belakang nyerang. Fitur kata sandi itu dibuat karena kita sering lupa password. Nah, ketika kita lupa password, kita klik itu, memang kebanyakan itulah kelemahannya kenapa email bisa dijebol. Jadi jebolnya dari lupa itu. Jadi seolah-olah ada yang tahu email kita, dia masuk, seolah-olah dia menjadikan dia itu diri kita dengan bilang bahwa saya lupa password. Jadi dikirimlah. Nah, kalau Google itu kan akan memastikan lewat handphone. Nah, jadi ini aman nggak sih? Ya tergantung kakak atau anak-anakku sekalian bagaimana menggunakannya, mengamankan handphone, karena handphone itu sekarang semuanya ada di situ, dari mungkin data sosial media semuanya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan simpan menggunakan fitur ini, karena itu khawatir kamu lalai dan itu memang nanti akan digunakan. Apalagi kamu tidak bisa, nanti misalnya ya, seandainya handphonenya hilang, diambil orang, nah itu tuh udah bingung sendiri karena di dalamnya datanya, yang lebih berharga itu datanya daripada handphonenya sepertinya itu. Jadi boleh gunakan, tapi yakinkan diri kamu bahwa kamu aman menggunakannya. Terutama aman, jangan sampai lupa dengan handphone ditinggal di mana-mana. Namanya handphone kan itu ya harus di tangan, jangan di mana-mana. Nah, itu saja sih dari saya, Kak Ronald. Kak Ari, bahwa memang kalau misalnya saran saja sih sebetulnya teman-teman, kalau misalnya udah muncul ada kata save this password, never ya. Jadi sekali lagi jangan pernah membiarkan platform digital itu menyimpan password kita. Jadi kita selalu ucapkan never aja, diklik supaya kita terus bisa mengingat password kita apa, bukan si teknologi tersebut. Karena sekali lagi jaringan itu sangat mudah sekali untuk diretas dan juga tentunya malah semakin berbahaya untuk kita semua ya. Terima kasih sekali Kak Ari sudah membantu menjawab, dan tentu saja kami mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber, dan kali ini kita akan langsung saja mengumumkan siapa saja nih para calon peserta yang akan menerima giveaway dari kita total 1 juta rupiah. Kali ini ada Monica Angelina, ada Rizky, ada Rian Bagaskara, ada Jamalia Surwatmi, ada Siti Nur Sabrina, dan juga nanti akan ada lainnya yang akan terisi secara otomatis ya. Dan juga tentunya kalian untuk verifikasi jangan lupa ke Instagramnya @litdik.kalimantan. Jadi jangan ke Instagram yang lain ya, verifikasinya atau klaim hadiahnya hanya di Instagram @litdik.kalimantan. Dan tentunya di akhir sesi ini kita akan mengajak seluruh narasumber untuk berfoto bersama, dan juga untuk sesi kali ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber baik yang telah bergabung dan juga meluangkan waktu. Untuk teman-teman yang ada di Ketapang, kali ini kami ucapkan terima kasih untuk Kak Motul Anto yang telah meluangkan waktu untuk berbagi, kemudian juga Kak Elisa Apriani, kemudian juga Kak Handi Julfani, dan juga Kak Ari Sumartini yang telah bergabung pada pagi hari ini. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan menghadap ke depan kamera, berikan pose terbaik untuk pagi hari ini dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Baik, kita menuju ke slide selanjutnya. Kali ini teman-teman yang ada di Ketapang silakan menghadap ke depan kamera, berikan pose terbaik Anda dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Baik, masih ada slide selanjutnya? Boleh. Langsung saja. Kali ini slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, masih ada satu lagi? Oke, satu lagi ya. Untuk slide berikutnya kali ini kita akan berfoto bersama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Gaya apa lagi ya? Saya udah mulai kehabisan gaya. Masih ada satu lagi. Satu lagi, oke. Kita akan coba gaya berikutnya. Baik, dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, gaya apa lagi ya? Masih ada lagi?
Udah cukup ya teman-teman ya, saya mulai kehabisan ide untuk gaya. Dan tentunya di akhir sesi ini kami juga mengingatkan Anda jangan lupa follow Instagram @lidik.kalimantan dan jangan lupa saksikan tayangan lengkap acara kita hari ini di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Subscribe, like, komen, centang ya. Dan juga mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda dan juga semoga literasi digital kita dapat bermanfaat dan kami mohon maaf bila ada yang kurang dalam pelaksanaan acara literasi digital kita hari ini. Dan saatnya saya Ronald Andretti pamit. Selamat siang dan sampai jumpa di literasi digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu.
cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax.